kasih untuk lagu tersebut. Kiranya kasih Tuhan memang tidak ada duanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Sudarto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bersih kan? Saya share screen ya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami sekali lagi boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Tuhan tolong juga kami yang mendengarkan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan saya sekali lagi boleh men-sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16, Bapak Ibu bisa melihatnya di slide. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebenarnya apa sih yang dimaksud Alkitab, apa sih yang dimaksud firman Tuhan ketika dia mengatakan Allah itu adalah kasih. Nah, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan jawaban atas sebuah pertanyaan ini ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pertanyaan ini atau malah mungkin pernah ditanya orang. Biasanya pertanyaan ini itu diajukan oleh orang yang belum percaya. Maksudnya mungkin untuk meledek ya gitu ya, untuk meledek orang yang percaya pada Tuhan. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Orang Kristen kan suka bilang Allah itu maha kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Nah, kalau Allah itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang berat atau yang besar sekali, yang bahkan dirinya sendiri tidak mampu mengangkatnya? Ya, Allah itu maha kuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang berat atau yang besar sekali, yang bahkan dirinya sendiri tidak mampu mengangkatnya? Coba kira-kira Bapak Ibu pikirkan jawaban untuk pertanyaan ini saya. Ya. Ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, jawabannya bisa. Dia bisa menciptakannya. Tapi kalau kita jawab bisa, itu artinya Allah tidak maha kuasa dong. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengangkat batu yang diciptakan sendiri. Gitu kan? Jawaban yang kedua, tidak bisa. Dia tidak bisa menciptakannya. Tapi jawaban ini pun juga menunjukkan bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena dia tidak mampu dong menciptakan batu itu kan. Nah, jadi kedua jawaban ini, dua-duanya menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu tidak maha kuasa. Nah, pertanyaan ini dulu sempat mengganggu saya juga gitu. Saya juga bingung dulu jawabnya apa gitu. Nah, tapi waktu saya kuliah, saya dapetin jawabannya gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena ada kesalahan logika di dalam pertanyaan itu sendiri. Ya, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena di dalam pertanyaan itu sendiri ada kesalahan logikanya. Kita sering dengar orang bilang, malu bertanya sesat di jalan ya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya digolongkan sesat bertanya, malu di jalan gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ternyata pertanyaannya yang salah, Bapak Ibu. Pertanyaannya yang salah sehingga tidak ada jawaban atau tidak perlu dijawab. Saya ulangi ya. Pertanyaan tadi itu salah sehingga tidak ada jawaban atau tidak perlu dijawab. Kenapa pertanyaannya salah? Karena di dalam pertanyaan tersebut ada dua hal yang bertolak belakang, Bapak Ibu. Ya. Tadi tanyanya bahwa Allah itu maha kuasa.
Maha kuasa, tapi kemudian dikatakan tidak bisa melakukan segala sesuatu. Jadi Maha kuasa itu bertolak belakang dengan tidak bisa melakukan, tidak bisa menciptakan. Nah, sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Baju yang kering di saat yang sama tidak bisa menjadi baju yang basah. Ya. Batu yang keras di saat yang sama tidak bisa jadi batu yang lembut. Kalau kita ngomong tuh sama seperti gini loh. Bisa nggak jomblo itu di saat yang sama punya pacar gitu? Ya, kenapa gitu? Kan nggak mungkin. Jomblo itu artinya tidak punya pacar. Kalau dia punya pacar, dia bukan jomblo. Nah, jadi pertanyaan tersebut salah karena ada dua hal yang bertolak belakang. Maha kuasa dengan tidak bisa melakukan. Sampai di sini Bapak Ibu bisa menangkapnya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, untuk apa sih saya jelasin tentang pertanyaan tersebut? Dan apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Saya mengajak Bapak Ibu kembali melihat lagi ayat firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, apa sih yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika bilang Allah adalah kasih? Waktu saya mendapatkan pengertian ini, saya merasa, ini hebat, ternyata luar biasa ya. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah kasih, berarti di saat yang sama, dia tidak bisa melakukan hal yang jahat, Bapak. Ya, jadi ketika firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih, itu artinya di saat yang sama, dia tidak bisa melakukan hal yang jahat. Dia tidak bisa melakukan kejahatan, Bapak Ibu. Nah, itu artinya ketika firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Di bagian lain, firman Tuhan juga sering mengatakan bahwa Allah mengasihi kita, kita adalah anak-anak yang dikasihinya, kita adalah biji matanya. Akan tetapi, di dalam kehidupan nyata, mungkin yang terjadi seringkali adalah kebalikannya, bukan? Bukankah kita lebih sering mengalami bahwa itu Allah itu kayaknya jahat gitu ya? Kita mungkin sering mendengar anak-anak Tuhan bertanya, kalau Allah itu kasih, mengapa hal yang buruk terjadi pada saya? Atau mungkin bahkan kita pernah mengalaminya. Kalau Allah adalah kasih, kalau Allah mengasihi saya, mengapa Allah tidak menjawab doa saya? Mengapa Allah diam? Mengapa Allah tidak segera menolong saya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang intinya sebenarnya meragukan bahwa Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan anak-anak Tuhan itu sebenarnya sama seperti pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan kita itu salah, Bapak Ibu. Kenapa? Tadi seperti yang saya jelaskan, karena ketika firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih, itu artinya di saat yang sama dia tidak bisa menjadi Allah yang jahat. Di saat yang sama ketika dia mengasihi kita anak-anaknya, dia tidak bisa melakukan hal yang jahat. Apa yang dilakukan Tuhan dan apa yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan itu semata-mata adalah perbuatan kasih Tuhan kepada kita. Bukan Allah yang menyebabkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Nanti kesempatan yang lain saya akan menjelaskan kenapa saya bilang, mengapa Allah bukan Allah yang melakukan hal-hal yang buruk pada kita. Nah, yang harus kita lakukan sekarang hanyalah percaya penuh kepada Tuhan. Percaya kepada kasih-Nya. Saya tidak menyangkali bahwa seringkali Allah itu sulit dipahami, Bapak Ibu. Benar, Allah seringkali sulit dipahami. Tapi kita harus percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih dan Dia mengasihi kita. Nah, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihatnya dari sudut pandang yang lain ya. Ini adalah gambar
foto dari Angelica Hale. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat videonya. Ini waktu dia audisi ya. Dia peserta America's Got Talent tahun 2017. Nah, suaranya itu begitu luar biasa. Dia waktu itu umurnya 10 tahun, Bapak Ibu. Tapi suaranya itu begitu luar biasa. Jadi ketika dia audisi itu dia dapat golden buzzer gitu ya. Nah, ketika selesai kompetisi dia berhasil menjadi juara kedua. Waktu juara dan runner up itu semua dikumpulin dalam satu kompetisi lagi, ternyata dia dapat golden buzzer lagi, Bapak Ibu. Jadi Angelica Hale ini tercatat adalah peserta termuda yang menjadi runner up, juga sekaligus satu-satunya peserta sampai saat ini yang berhasil mendapatkan 2 kali golden buzzer. Nah, jadi Angelica Hale ini adalah seorang anak yang luar biasa dan penuh talenta, Bapak Ibu. Nah, tapi ada fakta yang menarik dari kehidupan Angelica Hale. Saat Angelica Hale berumur 4 tahun, itu dia kena infeksi bakteri. Nah, infeksi ini menyebabkan dia radang paru-paru, kemudian juga menyebabkan beberapa kerusakan beberapa organ tubuhnya. Yang paling parah itu adalah ginjalnya, Bapak. Nah, karena infeksi ini dia sempat koma selama 12 hari dan total 80 hari dirawat di rumah sakit. Bapak Ibu tahu apa yang menyelamatkan hidupnya? Yang menyelamatkan hidupnya adalah ibunya. Ibunya memberikan ginjalnya kepada Angelica Hale. Kalau bukan karena ibunya, tidak ada Angelica Hale yang kita lihat bisa menunjukkan begitu banyak talentanya waktu bernyanyi. Nah, Angelica Hale saat ini sudah masuk usia remaja, Bapak Ibu. Nah, ini foto terbarunya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan begini. Suatu hari ini misalnya, ya, Angelica Hale tuh datang kepada mamanya, bilang begini, "Mah, aku mau minta dibeliin iPhone yang paling baru dong." Nah, lalu mamanya bilang, enggak, katanya kamu belum perlu itu. Kamu belum perlu iPhone yang terbaru. Lalu kira-kira pantas nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya Angelica Hale bilang, "Aduh, aku benci deh sama mama," bilang, "Mama nggak mau beliin aku." Pantas nggak kalau dia bilang gitu? Nggak pantas, bukan? Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Karena mamanya sudah memberikan ginjalnya kepada Angelica Hale. Untuk buktiin kasihnya kepada Angelica Hale, mamanya itu rela korbanin ginjalnya untuk Angelica Hale. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan lakukan untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Beberapa tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat, ada kejadian sebuah kasus pembunuhan. Nah, seorang gadis ini fotonya yang bernama Ade Sarah, ditemukan mayatnya yang dibuang di pinggir jalan tol Bintara, Bekasi Timur. Nah, belakangan diketahui bahwa yang bunuh Ade Sarah ini adalah mantan pacarnya, ya, namanya Ahmad Imam, dan pacar baru mantannya itu namanya Asifa. Nah, yang mengempakan waktu itu adalah selama 2 hari Ade Sarah itu diculik, ya, dibawa keliling dalam mobil, dijambak, dipukulin, dicekik, ditelanjangi, dilecehkan, bahkan disetrum sampai pingsan, Bapak Ibu. Nah, dalam keadaan pingsan, Asifa itu menyumpal koran ke dalam mulutnya. Potongan koran itu kemudian menyumbat tenggorokannya dan Ade Sarah kemudian mati kehabisan napas. Bukan itu saja, Bapak Ibu. Mayatnya itu dibawa keliling-keliling sama kedua pasangan ini. Ya. Lalu kemudian akhirnya mereka buang di pinggir jalan tol. Waktu kemudian jenazah yang diketemukan, kedua orang tuanya ini adalah anak Tuhan. Ya. Waktu acara kebaktian kedukaan, kedua pasangan tersebut datang pura-pura menyampaikan duka citanya. Ya. Tapi kemudian polisi berhasil menemukan bukti bahwa ternyata pelakunya adalah kedua pasangan tersebut. Nah, ini
Sewaktu diperiksa, kedua pasangan ini cengengesan, Bapak Ibu, dan tidak menunjukkan perasaan bersalah sama sekali. Adik Sarah ini adalah anak sayangan dari Pak Suroto dan istrinya Elizabeth Diana. Nah, tadi saya katakan bahwa kedua orang tua adik Sarah ini adalah anak Tuhan yang baik. Kenapa saya katakan begitu? Ya. Papanya, sewaktu rekonstruksi, duduk di pinggir trotoar gitu, berlinang air mata, dia katakan bahwa luka ya sudah luka, dihapus sekalipun masih tetap ada, dia bilang. Tapi saya ikhlas dan mengampuni mereka. Dalam wawancara yang lain, ya, kedua orang tua tadi kembali mengulangi bahwa mereka sudah memaafkan pelaku. Memaafkan pelaku sebenarnya juga hal yang mulia ya Bapak Ibu ya. Saya tidak sanggup membayangkan kalau itu terjadi kepada anak saya. Tidak setiap orang bisa memaafkan hal-hal yang seperti ini ya. Kecuali apalagi ini kalau itu terjadi kepada orang yang kita kasihi. Nah, tapi walaupun mereka mengatakan bahwa mereka sudah memaafkan pelaku, tapi ketika Mahkamah Agung menjatuhkan vonis seumur hidup kepada kedua pasangan tersebut, mereka berkata mereka mengapresiasi vonis tersebut. Tapi dia bilang, hukuman itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan nyawa putri mereka. Nah, saya permisi bertanya kepada Bapak Ibu. Tadi kita lihat ya, orang tua adik Sarah itu sudah memaafkan pelaku. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, adakah seorang bapak yang anaknya dibunuh, kemudian pelaku pembunuhnya itu diadili, lalu bapaknya itu berkata kepada hakim, Pak Hakim, apapun hukuman yang Bapak jatuhkan kepada pelaku ini, saya akan tanggungnya, Bapak. Ada nggak Bapak Ibu seorang bapak yang seperti itu? Ya, dia berkata kepada pembunuh anaknya, saya sudah memaafkan kamu, apapun hukuman yang kamu terima, saya akan yang gantikan kepada kamu. Adakah seorang bapak yang berkata kepada pembunuh anaknya, saya sudah maafkan kamu, ya, apapun hukuman yang kamu dapat, saya gantikan. Lalu bukan hanya sampai situ, Bapak Ibu. Dia berkata, aku pun akan angkat kamu jadi anakku jadi. Ada nggak orang seperti itu? Tidak ada, bukan? Lalu, adakah seorang bapak yang berkata kepada pembunuh anaknya, saya sudah maafkan kamu, apapun hukuman yang kamu terima, saya gantikan, saya angkat kamu jadi anak saya. Lalu bukan cuma itu, Bapak. Dia berkata kepada pelaku pembunuh anaknya, saya angkat kamu jadi anaknya. Apapun yang saya punya, saya akan wariskan kepada kamu. Ada nggak Bapak Ibu orang tua yang seperti itu? Tidak ada, bukan? Tapi Galatia 4 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Ya. Karena pemberontakan kita, ya, Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Kita sebenarnya adalah sama seperti kedua pasangan tersebut, Bapak Ibu. Ya. Karena pelanggaran kita, Tuhan Yesus terpaksa harus menggantikan kita di atas kayu salib. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu.
Bapa mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dan tidak hanya cuma berhenti sampai di situ. Galatia tadi mengatakan bahwa Tuhan mengangkat kita menjadi ahli warisnya. Itu yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, sama seperti Angelica tadi tidak perlu marah-marah kepada mamanya karena tidak atau belum dibelikan iPhone. Kita juga tidak perlu marah atau protes kepada Tuhan karena doa kita tidak atau belum dijawab oleh Tuhan. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan tahu persis apa yang Dia lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah percaya penuh pada Dia. Percaya bahwa Allah adalah kasih dan Dia mengasihi kita semua. Tidak ada satupun hal yang jahat di dalam dirinya. Dan Dia tidak mungkin melakukan hal yang jahat. Yang harus kita lakukan sekarang adalah percaya kepada Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kami sekarang mengerti Tuhan, bahwa ketika firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih, itu artinya di saat yang sama Tuhan tidak bisa melakukan hal yang jahat. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang jahat bagi kami, Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami mungkin mengeluh, marah, protes kepada Tuhan. Kalau doa kami belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tambahkan iman kami. Tambahkan kesabaran kami. Supaya kami boleh percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Dan Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan materaikan firman ini dalam hati kami. Biar kami boleh terus hidup. Mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti kita bagi ruangan. Kita bukan diskusi, tapi share ya. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini, apa yang Tuhan katakan bagi diri kita masing-masing melalui firman Tuhan hari ini ya. Nah, setelah nanti kita share apa yang kita dapat, nanti share juga pokok doanya masing-masing. Nanti di ruangan itu, roomnya masing-masing, kita saling doakan ya Bapak Ibu. Ya, silakan